Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita boleh berkumpul malam hari ini. Luar biasa sekali, saya duga saudara pagi-pagi berbakti, malamnya masih ngikut seminar. Ini sangat luar biasa. Dulu-dulu 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu saya kira sudah biasa orang datang kebaktian 2 kali, apalagi ada KKR. Ya 3 KKR 3 hari berturut-turut orang datang. Hari ini saya nggak yakin orang mau datang kebaktian 2 kali. Tapi saudara, sungguh saya appreciate sekali boleh datang 2 kali untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara, nama saya Pendeta Beni Solihin. Saya pernah datang di BCS Medan ya. Pernah 1 kali atau 2 kali saya lupa. Ya, semoga BCS terus berkembang, dipakai Tuhan menjadi rumah ibadahnya, di mana beliau selalu hadir di sana dan semua jemaat yang datang ke sana sungguh diberkati. Juga selamat datang para simpatisan atau saudara-saudara yang ikut bergabung dari gereja lain. Sungguh kita dalam Kristus satu tubuh. Saudara, pada hari ini, malam hari ini saya ingin berbicara satu topik. Ini dia, saudara. Keberanian menghadapi persoalan yang paling menakutkan. Kita ambil dari Lukas 2 ayat 25 sampai 33. Lukas 2 ayat 25 sampai 33. Saudara, saya ajak berdoa sekali lagi ya. Mari. Bapa di dalam surga, kami ingin sekali membaca firman-Mu, mengertinya, dan menyimpannya di dalam hati kami untuk kami lakukan. Tapi kami tahu tanpa pertolongan Roh Kudus-Mu, siapakah yang dapat memahami firman-Mu. Oleh karena itu kami dengan rendah hati datang padamu, Allah Roh Kudus. Pimpinlah pikiran kami, pimpin hati kami. Dengan kerendahan hati kami mohon Engkau sendiri yang menunjukkan kepada kami arti firman-Mu. Dan doronglah kami untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bapak, kami menyerahkan hamba-Mu dalam kelemahan, keterbatasannya, untuk boleh mengabarkan firman-Mu, kiranya ia dipimpin oleh dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, sehingga ia boleh mengabarkan firman Tuhan dengan baik dan jelas. Sehingga apa yang kami dengar sungguh mengubah kehidupan kami. Bapak berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Lukas 2 ayat 25 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu yang baru berusia 8 hari, saudara, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, yaitu disunat, saudara. Simeon menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Saudara, apa sih yang menjadi musuh atau persoalan yang paling menakutkan bagi engkau dan saya? Kalau sebulan yang lalu kita bisa mengatakan kematian. Karena berita kematian itu memang gelegar, menguasai Indonesia luar biasa. Tiap kali kita buka medsos kita, saudara, berita duka cita itu berderet-deret. Saya pernah hitung sampai 12 berita kematian sekali buka, saudara. Rasanya nggak enak, saudara, tiap hari seperti itu. Tapi puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, hari ini sudah mereda, bukan? Kita harus akui hampir jarang kita mendengar berita kematian. 1-2 masih ada. Jadi apa persoalan yang paling menakutkan? Musuh yang paling menakutkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus akui bahwa kematian tidak
berhasil merenggut jiwa kita. Mungkin kita melaksanakan prokes, mungkin kita yang terpapar COVID sembuh. Yang jelas Tuhan melindungi kita, bukan? Tapi pertanyaannya, kita yang sudah sakit pulih kembali, juga kita yang ekonominya terpuruk mulai dipulihkan kembali, kita memuji Tuhan. Tapi apakah kematian itu akan berlalu dari kehidupan kita? Enggak, bukan? Dia masih menunggu di ujung kehidupan kita. Dia seperti seorang musuh yang sabar menanti engkau dan saya. Dan satu kali kelak dia akan bertindak dan kematian itu datang mengalahkan engkau dan saya. Jadi sebetulnya kita terhindar dari sakit penyakit, puji Tuhan. Terhindar dari kematian, puji Tuhan. Tapi apakah terhindar selama-lamanya? Jawabnya tidak. Dia menunggu di ujung gang kehidupan kita dan siap menerkam kita. Saudara, mari kita lihat penggambaran ini. Saudara, berita seperti ini, gambaran seperti ini sering kali kita lihat beberapa saat yang lalu. Yang menarik dari satu statistik, saudara, saya dapati, tahukah saudara, per menit di dunia ini ada 114 orang meninggal dunia. Per menit, saudara. Ada 164.000 orang per hari meninggal dunia. Kalau per bulan berapa? 4,9 juta. Per tahun berapa? 59 juta, saudara. Per tahun 59 juta orang meninggal dunia. Tidak bisa dihindari, kematian selalu datang. Nah, saudara, tahukah saudara, ketika kita berumur 70 tahun, berapa orang yang meninggal dunia selama 70 tahun kita hidup? 4,1 miliar orang, saudara. 4,1 kalau sekarang ini sudah setengah lebih, saudara, dari penduduk dunia. Meninggal, dan kita yang sudah berumur 70 masih tetap stay. Masih tetap alive, masih tetap hidup. Tapi apakah kita akan terhindar dari persoalan yang menakutkan itu? Jawabnya tidak, saudara. Ya, menanti kita dengan sabar. Kita sebagian takut, sebagian tidak, kebanyakan ngeper betul-betul dengan kematian. Saudara-saudara, saya mendapati beberapa jemaat yang akhirnya counseling sama saya, betul-betul takut pada waktu COVID menghadapi kematian. Orang Kristen, majelis, saudara. Saya tidak meremehkan. Fakta inilah yang terjadi. Karena itu saya terbeban sekali, saudara, untuk menyatakan firman Tuhan tentang musuh yang paling menakutkan ini. Barangkali saudara kaget, loh kok kayak gini sih Pak Beni bicaranya. Saudara-saudara, saya berbicara sesuatu yang real, yang pentingnya saya hadapi. Tiap kali menyampaikan firman ini, saya sendiri dikuatkan, saudara. Saya berdoa agar Roh Kudus menguatkan saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa sih orang takut menghadapi kematian? Bahkan berita kematian pun kita takut. Saudara-saudara, ini yang jadi pertanyaan yang harus kita jawab. Saya mendapati, saudara, ada beberapa alasan mengapa orang takut menghadapi kematian atau berita kematian pun takut didengar. Yang pertama, normal saja, karena setiap orang belum punya pengalaman. Kita belum berpengalaman meninggal dunia. Andai kata ini pengalaman kedua atau ketiga, wow, kita sudah bisa persiapan, kita tahu sampai di mana sih ketakutan itu. Saudara, yang kedua, kenapa kita takut dalam menghadapi kematian? Yang berpengalaman meninggal dunia tidak kembali. Andai kata ada orang yang kembali lalu menceritakan di sana sebetulnya apa yang mereka alami, kita bisa menyiapkan diri, bukan? Saudara, yang ketiga, kenapa kita takut menghadapi kematian? Karena kematian merupakan keterpisahan. Kita terpisah dari orang yang kita cintai, yang dekat dengan kita, keluarga kita, papa mama kita, kekasih kita, teman baik kita, kelompok kita. Kita terpisah dan kita seolah-olah ditarik tidak berada lagi di tengah kelompok itu. Itu sebabnya kematian menakutkan. Tapi yang keempat, saudara, kenapa kematian menakutkan? Karena ada perasaan bahwa kita masih mempunyai tanggung jawab, saudara. Berat sekali bagi seorang ibu untuk mengalami kematian kalau masih ada
anak-anak yang kecil. Sama siapa mereka? Berat sekali bagi seorang kepala rumah tangga mengalami kematian karena tahu yang mencari income dan memelihara mereka adalah kepala rumah tangga ini. Sama siapa istri dan anakku? Saudara, persoalan seperti ini juga tanggung jawab terhadap orang tua, membuat kita rasanya takut menghadapi kematian. Yang kelima, saudara, bisa jadi orang takut menghadapi kematian karena kehidupannya terlalu nyaman. Pandemi membuat semua orang berpenghasilan turun. Tapi bagi orang yang punya deposito, investasi, saham yang begitu besar, nggak terlalu repot kok. Cuma berhenti dari penghasilan yang besar. Turun sedikit, tapi nggak turun banyak-banyak. Hidup nyaman-nyaman kok. Kenapa aku harus mengalami kematian? Itu membuat ketidakrelaan. Yang keenam, saudara, kenapa orang takut menghadapi kematian? Tidak siap menghadapi penghakiman Tuhan. Sampai di sini coba saudara renungkan. Kebanyakan orang menurut saya ini yang terjadi, saudara. Karena semua manusia mengakui Tuhan ada atau tidak ada, secara feeling dia tahu bahwa kematian itu tidak menyelesaikan hidupnya, tetapi dia akan hidup lagi di alam yang lain, dan mulailah pertanggungan jawab setiap dosa yang dia perbuat. Kalau istilah kita anak-anak Tuhan, kita akan menghadapi hari penghakiman. Saudara, inilah yang paling menakutkan, bukan? Andai kata kita orang baik, andai kata kita banyak kebaikan, andai kata kita tidak pernah jatuh dalam dosa, kita tenang-tenang kok. Andai kata amal dan bakti kita terlalu banyak, kita tenang-tenang kok. Tapi betulkah orang yang amal baktinya banyak juga bisa tenang? Diam-diam gelisah menghadapi hari penghakiman Tuhan karena tahu dosanya sebetulnya lebih banyak daripada amal baktinya, sedekahnya, puasanya, dan doanya, dan ibadahnya. Saudara-saudara, tidak bisa dihindari ketakutan-ketakutan seperti ini. Dan saya berkata wajar. Wajar manusia menghadapi kematian dengan ketakutan. Saudara, sebagai pendeta, saya menemani beberapa orang dalam menghembus napas yang terakhir. Kebanyakan mereka juga mengalami ketakutan. Ketakutan, saudara. Setiap kali saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, ketika hamba-Mu ini menjelang ajal, berikan aku keberanian. Berikan aku keberanian. Dalam hati kecil saya juga takut, saudara, betul tidak? Ada banyak macam alasan. 6 alasan itu ada pada diri saya juga. Tapi semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal firman, benar-benar Tuhan, saya juga dikuatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali dengan orang ini yang bernama Simeon. Inilah yang saya akan ceritakan pada saudara. Inilah ayat Alkitab yang kita baca tadi. Saudara, siapakah Simeon itu? Saudara-saudara, Simeon yang disebut dalam Alkitab yang kita baca tadi dalam Lukas 2, cuma diceritakan 1 kali di tempat ini. Tidak ada di tempat lain, saudara. Cuma 1 kali. Kita nggak tahu ini dia latar belakangnya apa, nabikah, rasulkah, tidak tahu sama sekali. Tua, mudakah, tidak tahu sama sekali. Saudara-saudara, pada 1 kali Roh Kudus memimpin dia dan berkata, engkau tidak akan meninggal dunia sampai engkau menemukan Mesias, orang yang diurapi Allah, Kristus, orang yang akan menyelamatkan Israel. Saudara, dia gembira sekali. Lalu Alkitab mengatakan dengan pimpinan Roh Kudus dia dipimpin untuk ke bait Allah. Dia mencari-cari sang Mesias mana yang mengejutkan dia. Roh Kudus menunjuk pada seorang bayi yang digendong oleh ibunya, Maria. Di sampingnya ayahnya, Yusuf, baru berumur 8 hari, untuk disunat seperti anak-anak bayi Israel. Umur 8 harus disunat. Umur 8 hari, saudara. Saudara, setelah ditunjukkan bayi itu Mesias, tergetarlah hatinya. Lalu dia melihat, dia tidak tahan, dia minta kepada ibunya, bolehkah aku menggendong bayi itu? Saudara, dengan tangan gemetar, jelas pimpinan Roh Kudus bahwa bayi itulah sang Mesias. Lalu ditatangnya. Dinatangnya dikatakan begitu, saudara. Diangkatnya. Lalu dia berseru kepada Tuhan satu kalimat yang luar biasa. Ini dia. Sekarang Tuhan, kata Simeon,
biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara, dia minta izin sama Tuhan, biarkan aku pergi Tuhan. Pergi bukan go away dari satu tempat ke tempat lain, saudara. Pergi dalam arti mengalami kematian. Wah, kok berani sekali orang ini, saudara. Luar biasa sekali, saudara. Jarang orang yang meminta meninggal, kecuali bermaksud bunuh diri. Tapi dia tidak bermaksud bunuh diri, saudara. Dia meminta izin pada Tuhan untuk boleh meninggal dunia dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Saudara, apa yang membuat dia berani menghadapi kematian? Inilah yang luar biasanya. Saudara-saudara, Simeon bukan orang yang tidak berdosa. Karena di bawah Alkitab dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk Simeon, saudara. Walaupun dia dikatakan orang saleh dan benar, itu bukan berarti orang tidak berdosa, saudara. Itu orang yang berusaha untuk hidup benar, mentaati firman Tuhan. Berusaha, tetapi kenyataannya tidak ada seorang manusia pun yang sanggup untuk hidup tidak berdosa di hadapan Tuhan, termasuk Simeon. Saudara, dia tahu dia orang berdosa, karena itu dia menanti sang Mesias. Begitu Mesias ada, dia berkata, biarkanlah aku pergi Tuhan, meninggal dunia. Saudara-saudara, pasti apa yang dikatakannya itu berhubungan dengan bayi kecil yang sedang digendongnya itu, saudara. Karena dia telah melihat sang Mesias yang berupa bayi 8 hari itu yang bernama Yesus, disitulah keberanian menghadapi kematian itu muncul. Saudara-saudara, inilah kunci yang mau dikatakan oleh Alkitab. Bahwa keberanian kita dalam menghadapi kematian sangat berhubungan dengan Yesus Kristus. Juga sangat berhubungan dengan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, Sang Mesias itu. Tiap-tiap orang yang memahami dengan benar siapakah Yesus dan menempatkan Yesus di dalam hatinya luar biasa, menyembah Dia dan memuja Dia sebagai Tuhan, tidak perlu takut lagi sebetulnya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu dia lanjutkan. Inilah yang dia katakan. Sebab mataku Tuhan telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Saudara, keselamatan yang bukan datang dari diri sendiri, kesalehan diri sendiri, amal ibadah, bakti, doa, puasa dari diri sendiri. Dia tahu itu tidak mampu untuk menyelamatkan dia. Dia orang Yahudi, saudara. Dia taat pada firman Tuhan, dia taat pada Taurat, tapi dia tahu semakin dia mentaati Taurat, semakin dia tidak mampu. Tapi sekarang dia melihat keselamatan itu yang datang daripada Tuhan sendiri. Saudara, lihat ini, saudara. Orang-orang Israel menjalani hukum Taurat yang diberikan Tuhan ribuan tahun lamanya dari masa Musa, saudara. Hukum Taurat berisi firman Tuhan yang harus dilakukan oleh Israel agar hidup mereka benar di mata Tuhan. Benar terhadap sesama. Isinya cuma 10, saudara. 4 bagian pertama itu menuju ke arah Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ini berkaitan dengan relasi mereka sebagai umat Allah dengan Tuhan. Lalu 6 hukum yang terakhir, saudara, berhubungan dengan relasi mereka dengan sesama. Hormati ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu. Saudara, tahukah saudara, ribuan tahun generasi dari generasi ke generasi Israel berusaha mentaati. Imam-imam mengingatkan mereka, nabi-nabi mengingatkan mereka, taati 10 hukum Taurat. Tapi tidak ada seorang pun yang mampu, saudara. Semakin mereka mau mentaati, semakin mereka tidak berdaya. Sampai 10 hukum ini dijabarkan jadi 400-an hukum detil, saudara, kecil-kecil. Semakin dijabarkan jadi kecil-kecil, semakin mereka tahu mereka tidak mampu. Mereka selalu terjatuh di dalam dosa. Saudara, hukum yang ke-10 saja yang dipikir ringan. Jangan mengingini milik sesamamu. Israel tidak mampu, saudara.
Keinginan itu selalu ada. Dan celakanya yang diingini adalah apa yang dimiliki oleh sesama. Kalau zaman sekarang, saudara, apa sih yang kita inginkan dari milik sesama? Engkau anak-anak muda, engkau melihat temanmu punya pacar cantik sekali, seksi sekali. Diam-diam engkau berpikir gimana ya cara miliki dia. Engkau sudah tahu itu pacar temanmu kok. Tapi kan belum married, Pak. Sah-sah saja. Iya, sah-sah saja kalau engkau nggak ganggu, dia akan langgeng, bukan? Tapi minatmu mengganggu itu sudah menginginkan. Di mata Tuhan kau sudah jatuh dalam dosa. Oke, saya pergi sekarang kepada para pembisnis. Engkau suka gak diam-diam menginginkan berpikir gimana ya cara agar langganan temanku itu pindah ke aku. Cuma soal nggak langganan kok. Nggak apa-apa lah, cuma WA, say apa kabar. Kasih tahu ada promo 20%, tiap kali beli dapat 20%, kalau di sana dapat 15, saya dapat 20, kalau di sana 20 saya 25. Saudara, langkah-langkah itu adalah langkah-langkah menginginkan, bukan? Apalagi kalau melihat istri orang lain, suami orang lain, nggak gadis, nggak suami, nggak orang yang sudah berumah tangga. Ingin sekali, bukan? Berapa banyak gadis yang menginginkan suami orang lain? Berapa banyak saudara lajang yang menginginkan istri orang lain? Aduh, saudara, kita tidak pernah lepas dari keinginan itu. Celaka tidak? Saudara bisa jamin ada seorang manusia yang suci di hadapan Tuhan, 10-10-nya bisa dia lakukan. Ini kalau saya jabarin ngeri, saudara. Saudara barangkali pernah membahas ini satu persatu. Saudara akan tahu betapa sulitnya. Yang celaka begini, saudara. 10 hukum ini bukan seperti 10 hukum soal ujian. Saya jelaskan lagi ya. 10 hukum ini bukan seperti 10 soal ujian. Yang kalau salah satu masih dapat 9, E-, saudara, amin. Kalau salah 2 masih 8, B+ paling sedikit, 80, betul nggak? Tidak, hukum ini salah satu, salah semua, saudara. Kenapa begitu? Yang Allah minta tidak jatuh dalam dosa. Satu pelanggaran membuat engkau dan saya jatuh dalam dosa. Saudara, saya punya botol minuman air. Kalau saya minum, misalnya saya satu kali haus, saya minum, saudara. Begitu saya minum, istri saya dari samping berkata, Ben, jangan diminum. Loh, kenapa? Coba kamu lihat di bawahnya. Ada jamur benang, hitam itu loh. Awas-awas beracun. Saya berkata, aduh, kamu gimana sih? Proporsional aja cara pikir kita. Ini air banyak, 1 liter ini. Ini jamur cuma kecil di bawah. Nggak apa-apa. Aduh, jangan. Kamu akan tercemar. Kamu akan sakit. Kamu akan terpapar. Nggak. Saudara, minumlah saya. Bodoh gak? Saudara-saudara, bukan persoalan jamur itu sedikit atau enggak, kecil atau enggak dibandingkan dengan air minuman yang 1 liter. Persoalannya, masuknya 1 jamur saja sudah mencemarkan seluruh air ini. Saudara, perhitungan Tuhan bukan berapa banyak kebaikanmu. 1 dosa kecil yang disebut menginginkan saja sudah menodai kekudusanmu yang membuat Allah yang kudus tidak bisa menerima kita yang berdosa. Lalu siapa yang membuat kita bisa diterima di hadapan Tuhan? Siapa orang yang akan bisa Tuhan terima? Celakanya, saudara, pengadilan itu akan datang setelah kematian. Diam-diam di dalam hati kecil setiap orang. Barangkali termasuk engkau, termasuk saya. Kita takut menghadapi hari kematian kita. Karena kita tahu kita tidak siap pada pengadilan Tuhan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Dosa itu menyebabkan, saya ingin bertanya dulu sebelum masuk situ ya. Kalau gitu, apa gunanya Tuhan memberikan hukum Taurat, saudara? Kalau cuma memperlihatkan dan tidak membuat orang Israel dan kita mampu untuk menjalankannya. Ini dia, saudara. Alkitab sendiri yang berbicara, loh, saudara, ditulis oleh Paulus. Oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Artinya, karena keberadaan hukum Taurat, baru kita tahu kita jatuh dalam dosa. Kita kenal apa itu dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Saudara, dengan kata lain, hukum Taurat itu sebetulnya adalah seperti cermin, saudara. Cermin yang jernih.
Yang membuat engkau dan saya ketika selfie tahu apakah diri kita ini sempurna atau tidak. Apakah kulit kita bercak-bercak, ada jerawat, ada kotorannya, bahwa kita tidak bersih sebersih yang kita duga. Saudara, kalau engkau membersihkan wajah ya dengan krim, lalu tarik kapas, baru kita lihat bukan kapasnya itu berdebu, kotor. Apalagi ditaruh di mikroskop, saudara, jauh lebih mengerikan lagi. Kita nggak sebersih apa yang kita kira. Saudara-saudara, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan untuk menjadikan cermin bagi engkau dan saya. Kita ini orang yang kotor di dalam dosa. Lalu bagaimana kita bisa menyelamatkan, saudara? Karena Alkitab sendiri, Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa. Termasuk Simeon, termasuk Yusuf, termasuk Maria, tidak ada seorang pun termasuk engkau dan saya sudah jatuh di dalam dosa. Inilah yang membuat kematian itu berlaku bagi engkau dan saya. Bagi seluruh manusia. Karena Alkitab mengatakan upah dosa ialah maut. Saudara, yang dimaksud maut itu kematian. Tetapi kematian itu sendiri, saudara, terbagi menjadi dua. Yang pertama, the first death. Kematian pertama. Mari kita bahas. Saudara-saudara, yang kita takuti yang pertama-tama, manusia takut pada kematian yang pertama. Sebetulnya kematian pertama itu kematian fisik, saudara. Jantung berhenti berdetak, otak berhenti bekerja, darah tidak lagi mengalir, paru-paru berhenti untuk berkembang kempis, tidak ada napas lagi. Aktivitas tubuh berhenti, saudara-saudara. Inilah kematian fisik. Tapi apakah ini kematian sesungguhnya? Kematian yang total? Tidak. Ini cuma kematian badan kita yang sudah kita pakai berpuluh-puluh tahun atau belasan tahun. Pada waktu kematian fisik itu datang, roh kita ditarik keluar oleh malaikat Tuhan, malaikat Gabriel. Saudara, malaikat itulah yang menarik kita untuk pulang ke kekekalan. Tubuh kita mengalami kematian. Nah, saudara, kita sering membayangkan ketakutannya adalah ketakutan kita pada kematian yang pertama dulu. Fisik ini, saudara, seolah-olah menyeramkan. Kalau di agama tetangga dikatakan ada siksa dalam kubur nanti. Malaikat datang menanyakan kita dalam bahasa Arab, kalau kita nggak menguasai bahasa Arab, kita akan disiksa. Lalu kita, ya sudahlah nasibnya seperti itu. Tapi itu bukan apa yang Alkitab katakan, bukan? Alkitab mengatakan kematian pertama adalah debu kembali kepada debu. Tetapi kemudian Alkitab melanjutkan, roh kembali kepada Allah yang mencipta, yang mengaruniakan. Saudara-saudara, jangan terlalu khawatir dengan kematian pertama. Tadi saya katakan kalau kita berumur 70 tahun, orang yang sudah meninggal dunia itu 4,1 M, saudara. 4,1 miliar orang telah meninggal dunia, sementara kita masih hidup pada umur 70 tahun. Tapi satu kali kita kan kebagian juga, bukan? Nggak ada yang bisa menghindari. Tapi begini, oke, saya ingin merasionalisasi ya. Kalau setiap orang dapat satu kali, kenapa engkau dan saya takut? Saudara pernah lihat orang divaksin yang luar biasa, nakes, saudara. Juga tentara-tentara yang luar biasa ketika mau divaksin. Belum jarumnya nyentuh, dia udah teriak. Lucu sekali, saudara. Kalau saya berpikir rasional aja begini. Semua orang dapat dan berani, kok masa gue takut? Gitu saja, betul nggak? Anak-anak kecil berani. Kakek-kakek berani. Masa saya takut? Sama sajalah. Ayo, cepat. Saudara, kematian fisik juga begitu. Semua orang akan kebagian satu kali. Inilah keadilan yang paling merata dan tidak bisa dihindari. Mau tidak mau dihindari, tidak dihindari, kaya atau miskin, engkau tenar atau tidak tenar, dapat kok. Oke? Kematian fisik tidak akan menakutkan karena itu bukan kematian total kita. Esensi kita, roh kita masih tetap hidup. Itulah yang dibawa pulang oleh malaikat Tuhan ke kekekalan.
Nah, sekarang saudara, problemnya di kekekalan belum selesai kehidupan kita. Justru itulah permulaan kehidupan yang begitu panjangnya, yang tak terhingga waktunya, yang tidak tahu kapan habisnya, saudara, yang disebut kematian kedua. Nah, saudara, di dalam kematian kedua, saudara, sebelum itu kita akan bertemu dengan divine judgment, saudara. Pengadilan ilahi. Inilah yang dikatakan Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Kematian fisik, saudara. The first death. Dan sesudah itu dihakimi. Penghakiman inilah yang selalu menghantui hati nurani kita, pikiran kita, dan jiwa kita. Tidak ada yang lolos dari penghakiman Tuhan. Kita dihakimi atas perbuatan kita, pikiran kita, minat kita, apa yang tersimpan dalam hati, perkataan kita. Tidak ada satu perbuatan, satu pikiran, satu motif yang lolos dari mata Tuhan. Saudara, celakanya, saudara, kematian kedua itu bukan satu kali mati terus hilang. Enggak. Jangan pikir kematian kedua itu setelah dilempar ke neraka, kita terbakar, lalu tersiksa, lalu akhirnya mati. Yang celaka, kematian kedua itu kekal. Tidak mati-mati, tapi terus terpisah dari Allah selama-lamanya. Oh, saudara-saudara, saya tidak mau membayangkan tersiksanya kita dengan api neraka, tapi saya mau membayangkan satu saja. Ketika kita ada di kekekalan dan dilempar ke neraka, satu kerinduan kita yang paling dalam bukan bertemu dengan istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, rekan baik kita, kekasih kita, bukan. Tidak akan ingat lagi yang begitu-begitu, saudara. Satu kerinduan kita cuma satu, aku ingin berkumpul kembali dengan Tuhan. Ya Tuhan, terima aku lagi. Aku rindu untuk berkumpul dengan Engkau. Tapi Tuhan berkata, no way. Tidak ada jalannya lagi, saudara. Tertutup kesempatan itu. Saudara, itulah yang membuat jiwa kita merintih. Seperti Mazmur 42. Di manakah Engkau, ya Allahku? Siang malam aku menangis, aku merindukan Engkau. Tuhan berkata, no way. Sudah terpisah selama-lamanya. Celakanya kita tidak mati selama-lamanya. Tersiksa selama-lamanya. Itulah kenyataannya. Saudara, tempat itu sangat-sangat menakutkan. Lalu siapakah yang bisa diselamatkan? Saudara, inilah kunci kita berani atau tidak menghadapi kematian. Kalau sampai di sini, saudara, siapa yang berani? Kita tahu kita tidak akan lolos menghadapi kematian yang kedua ini. Tapi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Yesus, bayi kecil yang berumur 8 hari yang dinatang oleh Simeon itu, ketika dia telah berumur 30 tahun dan mulai mengajar, Yesus berkata kepada orang-orang di sekitarnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, tahukah saudara, banyak nabi berkata, kalau engkau mau masuk surga, ini jalannya. Kalau engkau ingin diterima Allah, ini jalannya. Tidak ada nabi yang berani mengatakan seperti yang dikatakan oleh Yesus. Bukan karena dia pemberani, tapi dia ingin menunjukkan siapa dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way, I am the truth, and I am the life. Akulah jalan, jalan yang betul-betul jalan. Jalan yang mencapai kepada Bapa, satu-satunya hanya melalui Dia. Dan Dia berkata, kebenaran yang benar-benar dan bisa dijamin benar dan membuat engkau hidup. Lalu Yesus mengunci dengan kalimat, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Oh, saudara-saudara, perkataan ini betul-betul perkataan yang membuat engkau dan saya, saudara, harus berpikir ulang untuk mengabaikan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus berkata seperti ini, dia sedang menunjukkan jalan. Memang dia datang menjadi bayi kecil, menjadi manusia untuk menunjukkan engkau dan saya jalannya. Agar kita bebas dari kematian yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, COVID sudah mereda.
Kematian tidak pernah menghindari diri dari engkau dan saya. Kita pasti bertemu di ujung jalan hidup kita. Yang lebih mengerikan kematian kedua, bukan? Tetapi sekarang Yesus menunjuk jalan. Saya ingin dalami lagi, saudara-saudara, lihat ini. Satu ayat yang Paulus katakan dan sangat mengherankan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan di dalam Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, perhatikan ayat ini cukup membingungkan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, dalam dunia ini saja maksudnya, menaruh pengharapan dalam Kristus, seharusnya memang hidup dalam dunia punya pengharapan dalam Kristus dong, betul tidak? Tetapi jangan lupa dikatakan, jikalau seandainya kita, engkau dan saya, kata Paulus, hanya dalam hidup ini saja, hidup di dunia ini saja, menaruh pengharapan kita di dalam Kristus, artinya pengharapan di dunia ini dalam Kristus, nggak ada pengharapan di dunia lain, di dunia kekekalan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paling bodoh dari segala manusia. Saudara, Paulus mau mengatakan apa sih? Paulus mau mengatakan begini, saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen punya pengharapan di waktu hidup ini hanya di dalam Kristus terus, pengharapan kita sakit mohon disembuhkan, kita pailit mohon dipulihkan, kita gagal mohon disukseskan. Tetapi hanya bisa pengharapan itu hanya dalam hidup di dunia ini saja. Di dalam kekekalan tidak ada jaminan apa-apa, maka kita ada orang yang paling malang. Kenapa? Karena pada penghakiman ilahi, divine judgment, kita tidak akan lolos dari kematian kedua. Saudara, ayat ini mau mengatakan apa? Kristus sebagai penebus itu bukan cuma Allah yang menyertai kita di dalam dunia ini saja, tetapi pengharapan kita juga di dalam dunia kekekalan. Saudara, inilah yang membuat engkau dan saya berani menghadapi kematian. Karena Dia akan menyertai engkau dan saya sampai kepada pengadilan ilahi itu. Saudara-saudara, ayat Roma 6 ayat 23 dilanjutkan. Upah dosa ialah maut, tetapi kebalikannya, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karunia Allah, anugerah Allah, yang dianugerahkan Allah bagi kita, hidup yang kekal. Kita bebas dari hukuman kematian yang kedua. Hidup yang kekal itu hanya ada di dalam Kristus Yesus yang ternyata adalah Tuhan kita. Saudara, inilah yang disebut Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Artinya orang-orang yang ada di dunia ini. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Mengalami kematian yang pertama enggak? Mengalami. Mengalami kematian yang kedua tidak? Tidak, saudara. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan kematian kekal. Artinya, jalan satu-satunya cuma melalui Yesus. Dia itu anugerah yang Tuhan berikan supaya kita lolos dari penghakiman Allah yang mengakibatkan kita dihukum binasa di neraka nanti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Pada waktu Yesus sebelum meninggal di kayu salib, Dia berkata, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Saudara, apa artinya sudah selesai? Bagi saya ada dua. Yang pertama, seluruh misi, tugas yang Allah berikan kepada Yesus sudah diselesaikannya sampai di akhir kayu salib. Apa misinya? Menjadi tumbal penebus salah. Mengganti hukuman, mengganti penerimaan hukuman dosa yang harusnya jatuh pada manusia, pada engkau dan saya, ditimpakan kepada Dia. Yang kedua, sudah selesai artinya penebusan yang kita perlukan untuk lolos di hadapan Tuhan di pengadilan sudah dibayarkannya. Dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi
Dia yang tidak berdosa mau dibuat jadi dosa supaya kita yang berdosa dihilangkan dosanya, saudara. Karena dia mau menanggung dosa kita, artinya seluruh hukuman dosa kita ditimpakan kepada dia. Saudara ingat, tidak ada dosa yang dihilangkan oleh Allah begitu saja. Orang yang bersalah harus dihukum. Kita juga harus dihukum. Cuma hukumannya ditanggung anak Allah. Kok bisa begitu, Pak? Mari, saudara, saya cerita sedikit. Seandainya saya utang ke bank 1 miliar, saya stres sekali, debt collector terus nagih saya, di luar kemampuan saya membayar hutang seperti itu. Kehidupan saya lesu, lalu ada seorang teman baik berkata, Pak Beni kok belakangan hidupnya nggak pernah senyum lagi, kok lesu sih Pak, ada apa sih Pak? Nggak ada apa-apa. Jujurlah padaku Pak, kita kan teman baik. Saya berkata, nggak ada apa-apa. Ayo Pak Beni suka nolong saya, izinkan saya tahu. Bank 1 miliar. Loh, besar sekali Pak. Apa? Ya saya punya keperluan yang susah saya ceritakan. Wow. Tapi begini Pak Beni, saya bukan sombong ya. Tuhan memberkati saya lebih dari itu. Boleh gak saya membayarkan utang Pak Beni? Saya bingung. Saya nggak mampu jelas. Tapi orang ini diberi kemampuan oleh Tuhan. Lalu dia berkata, boleh gak? Izinkan saya. Bapak betul-betul mau membayarkan saya? Aduh Pak Beni, jangan tanya lagi. Saya senang tolong Pak Beni. Oke. Mana surat utangnya Pak? Lalu dia pergi ke bank. Berkata, ini surat utang Beni Solihin 1 miliar, saya akan membayarnya. Lalu dia masukin ke tellernya. Proses akuntansi terjadi dan lunas. Lalu surat utangnya dicap oleh bank, paid, lunas. Kemudian dia bawa ke saya, Pak Beni sudah jangan stres lagi. Aku telah membayar hutangmu, ini tandanya. Nah, saudara, berarti hutang saya bebas dong. Saya ngutang, dia nanggung. Boleh dong. Ada debt collector masih datang ke saya. Beni Solihin, bayar hutangmu. Loh, sudah lunas. Enak saja kamu pakai otak. Yang minjem kamu yang bayar orang lain. Tetap kamu yang berhutang. Bang gila seperti itu, betul gak? Gak ada hukumnya seperti itu. Walaupun saya ngutang yang bayar orang lain, ya lunas dong. Yang penting kan ada yang bayar. Nah kalau orang yang bayar itu nggak punya uang, nggak berhak. Kalau yang bayar itu juga penghutang, orang bangkrut, ya nggak berhak juga. Dia bayarin diri sendiri aja nggak bisa. Saudara, itu sebabnya hutang kita, hutang dosa kita di hadapan Allah tidak bisa dibayar oleh anak kita, oleh orang tua kita, oleh kekasih kita, oleh pasangan kita. Nggak bisa, karena mereka orang juga berhutang. Sama-sama pailit, sama-sama bangkrut di hadapan Tuhan. Yang bayar adalah orang yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Hanya punya satu kemungkinan, Allah jadi manusia. Saudara, itulah yang dilakukan Tuhan. Lunaslah hutangmu dan hutangku dibayar oleh Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Oh saudara, kematian kedua, Allah melemparkan kita ke neraka tidak akan terjadi bagi orang-orang yang mempunyai Kristus sebagai juru selamat. Pak, tapi saya masih hidup dalam dosa loh Pak. Yang pertanyaan saya adalah, pernahkah saudara menerima Yesus sebagai juru selamat saudara? Saudara bertobat sungguh-sungguh dan menyesal atas dosa saudara? Pernah Pak? Kalau pernah, berarti engkau telah diterima oleh Tuhan. Engkau telah diselamatkan. Tapi saya jatuh lagi dalam dosa Pak. Tidak peduli. Saudara perhatikan ayat Alkitab. Tuhan tidak mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya dan tidak berdosa lagi akan beroleh hidup kekal. Tidak. Tuhan tahu sehabis kita menerima Dia sebagai juru selamat, terkadang kita akan jatuh dalam dosa lagi. Tapi karena Dia sudah berjanji, karena Dia sudah menanggung, satu kali menanggung itu sudah cukup, saudara. Sudah dibayar lunas. Karena itu pelunasan itu berlaku selama-lamanya. Pak, bagaimana Pak? Kalau sebelum meninggal dunia, ada dosa yang saya sembunyikan dan belum sempat saya minta ampun. Loh saudara, kalau
Kalau kita meninggal dunia, ada dosa yang belum sempat kita minta ampun, lalu diperhitungkan oleh Tuhan, berarti keselamatan kita itu tergantung pada pengakuan kita terakhir, bukan? Kalau itu sudah termasuk pengampunan yang Tuhan lakukan. Jangan ragukan jaminan Tuhan. Oh, saudara, ini satu jaminan yang luar biasa yang tidak pernah dipunyai oleh agama apapun. Karena nabi apapun tidak akan pernah berani berbicara seperti Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang saya ingin katakan pada saudara. Celakanya bagi engkau yang belum pernah bertobat sungguh-sungguh. Ancaman pengadilan ilahi itu menjadi ancaman yang betul-betul menakutkan. Dan hasilnya engkau tahu, tidak ada orang yang bisa diterima Tuhan tanpa melalui pengampunan darah Kristus. Malam ini, sebelum terlambat, datanglah pada Yesus. Saya ingin menantang saudara, agar saudara sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh menerima Dia menjadi juru selamat masuk dalam hatimu. Yang Tuhan butuhkan cuma pengakuan yang dari hati. Pengakuan yang jujur dan tahu bahwa Kristus itu yang mampu menyelamatkanmu. Yang mampu menanggung seluruh dosamu. Saudara-saudara, hari ini saya menerima sebuah SMS dari karyawan hotel. Hotel yang tempat kami pakai untuk preaching conference, mengajar para hamba Tuhan. 2 bulan sekali saya pakai di sana, 1 minggu bersama dengan hamba Tuhan. Pak Beni tahu Pak Bambang sudah meninggal. Loh, baru beberapa bulan yang lalu. Pak Beni kapan pakai lagi? Ntar ya Pak Bambang, kalau COVID-nya udah mereda. Loh, kenapa? Sebulan yang lalu Pak. Tiba-tiba terserang jantung, dia pulang, pagi subuhnya sudah meninggal. Aduh. Tapi banyak bukan berita seperti ini. Betul tidak, saudara? Saudara-saudara, apalagi waktu COVID, teman terbang begitu rupa, kenalan terbang, tahu-tahu hilang, melayang. Salah satu teman baik saya, pendeta dari GKKK Jakarta, pendeta John Margono. Saudara, sebulan sebelumnya saya sedang berbicara dengan dia di bulan Februari, saudara. Maret meletuslah COVID di Indonesia, bukan? Saya masih bicara, masih makan, nggak pakai masker, saudara, masih belum ada COVID kasus pertama. Padahal beliau saat itu mungkin sudah terpapar. Sering kali saya berkata, Pak John, kamu batuk melulu, ayo periksa dokter. Iya nih, Pak John memang begitu, sahabat saya dari waktu mahasiswa. Orangnya sabar, orangnya baik. Waktu dia meninggal dunia, saya benar-benar terpukul. Tapi yang menghibur apa? Saya tahu kemana beliau akan diterima. Bukan karena kebaikan Pak John masuk surga. Bukan, karena kebaikan Tuhan Yesus. Saudara, malam hari ini kalau engkau, walaupun engkau serajin kebaktian sebagai anggota gereja, tapi engkau belum pernah bertobat sungguh-sungguh. Malam ini bertobatlah. Akui seluruh dosamu, sesali. Lalu katakan, Tuhan, aku menyesal, masuklah dalam hatiku, tebus dosaku Tuhan. Aku menerima Engkau sebagai juru selamat. Aku percaya Engkau telah mati bagiku di kayu salib. Saudara-saudara, ayo lakukan itu. Terakhir, saudara, saya ingin mengatakan, apakah kematian itu jadi menakutkan? Masih menakutkan buat orang Kristen? Jawabnya tidak. Ayo saudara, kita berani seperti Simeon. Sekarang Tuhan izinkan hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera-Mu sesuai dengan firman. Saudara, ada banyak orang Kristen pula yang saya tahu, saudara, sebelum kematian begitu beraninya. Rindu sekali untuk pergi pulang dalam kekekalan. Bukan dia bosan hidup, tapi dia tahu kemana dia pergi. Akhirnya saudara, mari kita lihat. Kenapa sih saudara, jadi kematian itu tidak menakutkan bagi orang yang sudah percaya pada Kristus?
Saudara-saudara, karena kematian itu sekarang bukan lagi keterpisahan, tapi kebebasan dari penderitaan. Kebebasan dari penderitaan, saudara. Aduh, saudara, kasihan bukan melihat orang tersiksa begitu rupa. Kena kanker tapi umurnya panjang. Kena COVID sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sudah ngap-ngapan. Oksigen berkurang, nggak meninggal. Keluarganya sampai berkata, Tuhan kalau mau ambil sajalah. Karena nggak tega, bukan? Saudara, tahukah saudara, tubuh yang rusak ini satu kali akan diganti oleh Tuhan jadi tubuh yang sempurna. Kapan dimulainya? Pada waktu kematian datang. Jadi kematian tidak menakutkan. Kematian justru baju lama ditukar baju baru oleh Tuhan. Kemah lama ditukar kemah baru. Saudara, saya pernah menyaksikan kehidupan seseorang yang dari kecil menderita penyakit bawaan. Tersiksa sekali. Satu kerinduannya pulang ke rumah Tuhan diganti tubuhnya yang mulia. Oh saudara, jangan takut lagi. Jangan takut lagi pada kematian, karena kematian hanya merupakan pembebasan dari penderitaan. Saudara, tahukah kematian itu tidak menakutkan lagi? Kematian adalah kebebasan dari dosa. Saudara, ayo jujur, saya mau tanya dari hati ke hati. Setelah engkau diselamatkan, pernahkah engkau tidak berbuat dosa lagi? Rasanya nggak ada yang berani angkat tangan ya. Oke, saya perkecil. Pernahkah engkau 1 hari saja tidak melakukan dosa? Saya pernah, Pak. Benar? Iya, Pak. Saya waspada sekali, nggak melakukan dosa. Di pikiran, iya, Pak. Di perkataan, iya, Pak. Nggak melakukan dosa. Bagus. Besok uji ya. Berapa kali engkau jengkel sama orang, marah diam-diam, mengutuk di dalam pikiranmu, menginginkan milik orang lain, merasa hidupmu sungut-sungut pada Tuhan, catat itu semua. Tapi saya mengaku pada saudara, saya telah menjadi hamba Tuhan, menyerahkan diri, lalu masuk sekolah Alkitab 34 tahun yang lalu. Saya telah menjadi pendeta, mungkin saudara, hampir 25 tahun yang lalu. Tapi saya mengaku sama saudara, tidak ada 1 detik pun, tidak 1 hari pun yang saya tidak pernah melakukan dosa. Saya tersiksa, saudara. Saya kadang-kadang setelah tahu saya jatuh dalam dosa, entah dengan perkataan, pikiran, perbuatan, saya suka sedih. Kamu hamba Tuhan, kamu mengenal firman, kamu dosen, tapi kamu kok jatuh sih pada hal-hal seperti ini? Saudara, saya tidak berdaya. Bukan Yesus belum menebus saya, tapi kedagingan itu masih tetap ada. Kadang-kadang ketersinggungan, kemarahan, kesombongan ada. Satu kerinduan saya, ada 1 hari saya tidak lagi terbujuk oleh dosa. Dosa tidak mampu lagi untuk boleh mengakali saya, menipu saya. Iblis tidak menang pada saya. Kapan itu? Pada waktu kematian datang. Pada waktu kematian datang, saudara. Aduh saudara, itu pembebasan yang paling bebas. Nggak rindu saudara. Jadi kalau kita mau meninggal dunia, ingatlah engkau sedang mau dibebaskan Tuhan dari melakukan dosa berkelanjutan. Nggak menguasai kita lagi saudara. Saudara, kematian itu bukan keterpisahan lagi. Sekarang bagi orang percaya sarana untuk masuk surga. Ada banyak orang saudara diam-diam rindu untuk tinggal di surga. Tapi ironisnya surga menjadi tempat yang paling susah orang diajak ke sana. Karena harus melalui kematian, bukan? Aduh saudara, mari kita bayangkan. Ketika kematian datang, kita langsung diangkat Tuhan. Pindah kemana? Surga. Pengadilan ilahi tetap ada, tapi tidak menghasilkan pelemparan kita ke neraka. Surga, rumah Bapakku. Disitulah Yesus berkata, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku menyediakannya kepadamu. Aku mengatakannya ini kepadamu. Saudara, kematian tidak lagi menakutkan, karena kematian adalah saat kita bertemu dan bersekutu dengan Tuhan, muka dengan muka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara rindu gak bertemu dengan Tuhan Yesus? Muka dengan muka. Saya rindu, saudara.
Umur 15 tahun saya berhenti sekolah kelas 1 SMA. Rapot saya birunya cuma 2. Saya menjadi anak jalanan, pergi malam, pulang pagi. Nggak punya pengharapan. Hidup melakukan banyak dosa. Saudara tahu ketika guru kepala sekolah mengusir saya untuk nggak usah lanjut sekolah, berhenti kamu. Ketika mama saya berkata, engkau telur busuk, Ben. Mama keluarkan dari hati mama. Ketika papa saya kerjanya marah sama saya, menempeleng saya, nggak ada yang saya rasa menyayangi saya. Cuma satu, Allah yang tidak aku kenal itu, diam-diam terus mengasihi saya. Sampai satu kali saya tahu namanya Yesus. Dialah yang menyelamatkanku. Dialah yang mau mengganti aku di kayu salib. Dan satu kali dialah yang memanggil aku jadi hambanya, padahal aku tidak layak. Oh saudara-saudara, saya pengen bertemu dengan Yesus. Saya sudah bergaul dengan Yesus begitu lama, tapi masih samar-samar. Satu kali saya ingin melihat wajahnya kayak gimana. Saudara, saya percaya setelah kematian saya menutup mata dalam dunia, lalu celik mata saya di kekekalan. Wajah pertama yang saya lihat adalah Yesus. Saya akan terbangun dan saya akan berkata, Engkaukah Yesusku? Pada waktu dia berkata, benar, akulah Tuhanmu. Saya ingin jatuh tersungkur di kakinya. Saya ingin menangis memegang kakinya. Saya ingin berkata, terima kasih Tuhan. Engkau yang menyelamatkan aku. Terima kasih Tuhan, Kau yang mengangkat aku jadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan aku sedikit kemuliaan-Mu untuk jadi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau bahkan sampai sekarang pun yang melindungi aku dari murka Allah. Saudara, kematian itu cuma membuat kita bisa berhadapan muka dengan Tuhan Yesus yang mengasihi dan menebus kita. Apakah kematian menakutkan? Tidak. Tidak. Tapi sekarang kita masih hidup, bukan? Kalau kita masih hidup, apa artinya? Bekerja memberi buah. Bagiku hidup adalah, mati adalah keuntungan. Jelas untung, saudara. Tidak ada ruginya. Tapi kalau kita masih hidup, yuk kita muliakan Tuhan. Yuk kita bekerja bagi Dia. Yuk kita jangan mempermalukan namanya. Yuk kita memberikan kasih kepada orang-orang agar mereka mengenal Yesus. So, apakah kematian menakutkan? Apakah kematian itu menjadi musuh yang terbesar? Tidak. Kematian merupakan sarana kita bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan. Sekali lagi saudara, bagi engkau yang belum pernah bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamatmu, malam ini saya ajak doa. Tapi bagi saudara yang sudah menerima Yesus Kristus, jangan takut lagi. Jangan takut lagi. Mari kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang telah saya katakan, dan ini beban saya, dan ini perintah Tuhan, bagi engkau yang belum pernah bertobat akan dosa-dosamu, yang engkau tahu satu kali kelak setelah kematian pertama datang, engkau akan berdiri di hadapan tata pengadilan Tuhan. Dan itu adalah pengadilan yang menggetarkan orang-orang berdosa, yang tidak punya pembela dan penebus, yang akan berakhir di tempat yang mengerikan yang disebut neraka. Tidak ada pertobatan, tidak ada lagi belas kasihan Tuhan di sana, karena waktunya telah usai. Tapi bagi engkau yang mau bertobat malam hari ini, aku berkata seluruh hukuman dosamu telah diganti oleh Yesus dengan kematiannya, telah dibayar lunas dengan nyawanya. Maukah engkau datang dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Aku bertobat kepadamu. Ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku. Ya Tuhan Yesus, aku memerlukan Engkau. Masuklah ke dalam hatiku, Tuhan. Aku percaya Engkau bisa menyucikan hatiku dan mengangkat seluruh hukuman dosaku, dan Engkau menanggungnya. Karena Engkau adalah juru selamat manusia. Aku percaya dengan kematian-Mu, Engkau telah membebaskan aku. Ampuni aku, Tuhan. Silakan berdoa, saudara. Silakan berdoa. Akui dosa-dosa saudara. Dan mohon ampun daripada Tuhan Yesus. Engkau akan dibebaskan dari hukuman dosa. Engkau akan diterima Allah di surga di rumahnya.
Saudara, bagi saudara yang malam hari ini memohon pengampunan dosa dari Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat, ikuti saya berdoa sekalimat demi sekalimat. Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Engkau tahu apa yang aku perbuat dan aku pikirkan. Begitu kotor dan hina di hadapan-Mu. Aku tahu kalau aku tetap dalam keadaan seperti ini, setelah kematian fisik datang, maka kematian kedua akan menjadi bagianku. Aku takut, Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Selamatkan aku orang berdosa ini. Aku percaya Engkau telah menanggung seluruh hukuman dosaku di kayu salib. Agar aku yang percaya diselamatkan oleh penebusan-Mu. Tuhan, ampuni aku. Jadilah juru selamatku. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Saudara, bagi engkau yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat-Mu, tapi mengalami ketakutan akan kematian, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk pernyataan-Mu yang begitu ajaib di dalam Alkitab. Terima kasih untuk janji-janji-Mu bahwa kematian tidak lagi menakutkan orang percaya. Karena kami telah dibeli dan lunas dibayar harganya. Karena kami telah dikaruniakan hidup yang kekal. Sekali dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kematian menjadi pembebasan tubuh kami dari penderitaan. Kematian merupakan sarana kami bertemu dengan Tuhan. Kematian juga menjadi sarana di mana kami tidak lagi bisa melakukan dosa dan dosa tidak lagi berkuasa kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kerja Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.